Bapak, Mama, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah minggu secara ke-6 hari ini, Minggu 22 Maret tahun 2026, yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marshal Deva SSI. Tema ibadah minggu sengsara yang ke-6 kali ini adalah memilih untuk berkorban. Dan liturgi yang akan kita gunakan dalam ibadah minggu sengsara ke-6 yaitu liturgi model 2. Shalom. Umat Tuhan yang diberkati, di minggu sengsara Kristus yang ke-6 hari ini kita beribadah dalam tema memilih untuk berkorban. Suatu teladan pengorbanan diri yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan bagaimana dengan kita? Maukah kita pun mengikuti teladan Yesus, memilih untuk berkorban dengan merenungkan makna pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita? Marilah berdiri dan dengan kerendahan hati kita beribadah kepadanya, dan kita akan bersama-sama menyanyikan kidung pujian Kidung Hemat nomor 157 ayat 1 dan 2, insan tangisi dosamu. Bapak, Mama, jemaat persilakan berdiri. Sengsara
memulai ibadah Minggu Sengsara yang ke-6 dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan selamat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh-Nya yang kudus. Amin. Jemaat kita silakan duduk kembali. Umat yang diberkati Tuhan, dalam tema memilih untuk berkorban, marilah kita bersama-sama membaca nas yang membimbing kita seturut Matius 26 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Kita membaca bersama-sama. Matius 26 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania, umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, pada Minggu Sengsara Kristus yang ke-6 ini, ingatlah kita bahwa di salib derita itu Yesus memilih berkorban untuk pengampunan dosa kita. Karena itu, marilah kita menghampiri Tuhan dalam doa untuk mengaku segala dosa dan kelemahan kita, sambil memohon anugerah pengampunan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami, pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh ada menghampiri hadirat Tuhan dari setiap keberadaan hidup kami, bahwa kami sungguh menyadari di dalam hidup kami bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, yang kadang-kadang melakukan pelanggaran, kesalahan yang menyakiti hati manis Tuhan dan juga menyakiti hati sesama kami. Untuk itu ya Allah ya Tuhan kami, di hadapan hadirat-Mu Bapa, kami mohon Allah menyucikan kami, Allah menguduskan kami, sehingga kami dilayakkan untuk ada di hadapan hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 35 ayat yang pertama, tercurah darah Tuhan.
Berita anugerah. Sebagai salah seorang pelayan dari Yesus Kristus, saya memberitakan anugerah pengampunan dosa bagi setiap kita yang sambil melihat kepada salib Kristus, mengakui segala dosa dalam ketulusan hati kita masing-masing. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah Allah bagi kita. Menyambut anugerah yang datang dari Tuhan, kita akan bermazmur secara berbalas-balasan seturut Mazmur pasal 12. Mazmur pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Saya jemput Bapak Mama Saudara-saudara sekalian untuk berdiri. Doa minta tolong terhadap orang yang curang untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur 12. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, sekarang juga aku bangkit firman Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana.
Suka mempersiapkan hati kita untuk ada dalam pemberitaan firman Tuhan, seorang pengaku akan membantu kita di dalam doa dan pembacaan Alkitab. Kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 26 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Injil Matius pasal 26 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah anak-Mu Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur atas anugerah-Mu, atas nafas kehidupan yang Engkau masih berikan kepada kami semua sampai saat ini, Bapa. Bapa yang baik, kami telah menaikkan segala pujian kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, Bapa. Dan tiba saatnya kami anak-anak-Mu hendak membaca dan merenungkan akan kebenaran firman ya Tuhan. Namun karena Tuhan, mari memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Beri kami hikmat dan pengertian ya Bapa. Biarlah apa yang kami baca dan apa yang disampaikan kami boleh dapat memahami dan kami melakukannya dalam kehidupan kami hari hari ya Bapa. Bapa yang baik, mari berfirman kepada kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajaran itu, berkata ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal, uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan ke seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya.
Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segala hati. Hosea. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali. Kita mendengarkan persembahan pujian vokal grup Rayon Talenta. Vokal grup Rayon Talenta dipersilakan.
Bapak Ibu Shalom. Hari ini kita bersama-sama bersyukur kita boleh memasuki dan juga menghayati minggu sengsara yang ke-6, dan perenungan kita di bawah tema memilih untuk berkorban yang terdiri atas 3 perikop, dan 3 perikop ini mencoba untuk menjelaskan tentang beberapa pihak yang ada dalam perjalanan kehidupan Yesus secara istimewa, prosesi menuju kepada jalan Via Dolorosa. Dan ketiga perikop ini, Bapak Mama Saudara-saudara sekalian, dia berkisah tentang bagaimana pengaturan awal daripada penderitaan Yesus itu dimulai. Bapak Mama Saudara-saudara sekalian, dari bagian ini saya menuliskan bahwa ketika ketiga bagian cerita, baik tentang rencana para imam-imam, ketua adat Yahudi, kemudian para murid-murid dalam diskusi mereka, dan juga perempuan yang melayani Yesus, maka mari kita melihat bagaimana gaya mereka memperlakukan hidup mereka terhadap Kristus dalam rangka, dalam tema besar sebagai kata korban, berkorban, yang dimulai dengan rencana menangkap Yesus oleh para imam-imam Yahudi dan juga tua-tua adat Yahudi. Tetapi juga bahasa yang kental tentang berkorban itu juga dialami dan juga dirasakan ketika Matius menjelaskan tentang seorang perempuan yang tidak dituliskan namanya, tetapi kalau kita membandingkan bacaan ini dengan Injil Yohanes, maka kita tahu bahwa dia adalah Maria, saudari perempuan daripada Lazarus. Dan yang ketiga, kita juga melihat di sana ada pengkhianatan Yudas dari kelompok para murid-murid yang ada. Sehingga dari ketiga bagian perikop ini, Bapak Ibu Mama, saya mau bilang bahwa hanya cuma 2 tipe manusia yang ada dan kental dalam ketiga cerita ini, yaitu orang yang suka mengorbankan orang lain, dan ada orang atau tipe orang yang kemudian mau berkorban untuk orang lain. Bapak Mama dikasihi oleh Tuhan, maka mari kita melihat bagian teks kita. Ayat yang kedua, di situ dikatakan bahwa Yesus memberitahukan tentang apa yang akan dihadapinya kepada para murid-muridnya. Dia memakai diksi anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Kalau dalam beberapa bagian pemberitahuan Yesus tentang penderitaannya, tentang kematiannya, kita akan baca bahwa ada respon secara khusus dari para murid. Mereka mengatakan bahwa engkau ada di tengah-tengah kami, engkau tidak akan bisa dibuat apa-apa. Tetapi di balik itu semua, Yesus mau bilang bahwa perjalanan yang akan ia tempuh adalah perjalanan yang ada di dalam ketaatannya. Perjalanan ketaatannya untuk menebus dan juga membebaskan manusia dari ikatan dosa dan segala pelanggaran. Karena itu, pengorbanan yang berusaha disampaikan oleh Kristus adalah pengorbanan yang didasarkan pada ketaatan kepada Allah. Hal yang kedua, Bapak Mama, para imam dan tua-tua berbicara strategi, memilih waktu, dan juga menghitung resiko yang ada. Mereka berbicara tentang jangan sampai ada kegaduhan di perayaan Paskah. Tetapi juga mereka berbicara tentang bagaimana strategi yang harus dilakukan, bagaimana mereka harus bisa memilih waktu yang tepat supaya apa yang mereka rencanakan ini bisa berhasil. Bagi saya ini catatan khusus bahwa mereka cerdas karena mampu untuk bisa menyusun strategi dengan sangat baik. Mereka teratur rapi, tetapi kemudian yang perlu dan penting dicatat di sini, hati mereka sedang menjauh daripada Allah. Cerdas, pintar, mampu mengatur situasi yang ada, tetapi kemudian ini akhirnya membuat hati mereka jauh daripada Tuhan. Di balik 2 cerita ini, antara Yudas Iskariot dan para imam-imam dan tua-tua adat Yahudi, muncul ada sesifat Matius di tengah-tengah cerita ini, bahwa ada seorang perempuan yang melayani Yesus, dan ini dianggap sebagai pengurapan yang memuliakan Tuhan, sekaligus pengurapan untuk mempersiapkan penguburan dan kematian dan penguburan Yesus Kristus. Tetapi di situ, di sisi lain juga Bapak Mama, kita melihat bahwa perempuan yang mau melayani Kristus ini
dia berjuang untuk menyatakan kasihnya, bukanlah perjuangan biasa. Yang pertama, bahwa ketika dia harus masuk di dalam ruang makan yang dalam budaya patriarkal menjunjung tinggi kedudukan laki-laki, dia harus bisa memastikan bahwa kiranya dia diselamatkan atau saya terselamatkan ketika mengganggu persekutuan atau ruang makan para laki-laki yang ada, para murid Kristus. Dia sudah berpikir panjang, pasti saya akan ditolak karena perempuan-perempuan pada umumnya tidak dihitung sama sekali keberadaan mereka. Mereka hanya dianggap sebagai orang yang bekerja di balik layar, sehingga untuk pertemuan-pertemuan begini seharusnya perempuan tidak ada di sana. Apalagi kemudian menyentuh guru daripada murid-muridnya ketika sedang makan, dan ini kemudian dikomentari oleh Yudas sebagai pemegang kas, sebagai bendahara kelompok para murid ini sebagai sebuah pemborosan. Mengapa demikian, Bapak-Bapak? Karena biaya untuk membeli minyak narwastu itu cukup mahal. Kita membaca di sana bahwa ada 300 dinar yang harus dihabiskan untuk membeli minyak narwastu tersebut. Kalau kita baca tentang 1 dinar dia seharga upah hari kerja, maka kita patenkan saja dia ada di 100.000 minimal, sederhananya 1 upah kerja harian atau keuntungan yang bisa diterima kali dengan 300 berarti ada sekitar 30 juta yang diberikan, yang dipersembahkan oleh perempuan ini kepada Yesus Kristus. Wajar kemudian dia mendapatkan komentar bahwa ini adalah sebuah pemborosan. Bahkan komentar ini rasanya sangat masuk akal ketika dia harus dibandingkan bahwa sebaiknya uang tersebut bisa disumbangkan untuk orang-orang miskin. Sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang penuh kasih terlihat, tetapi justru di sana tersimpan maksud yang lebih jauh. Karena Yudas, kalau kita baca di Injil Yohanes pasal 10 ayat 12, dan dijelaskan bahwa Yudas ini dia menjadi pribadi yang agak curang dalam mengelola aset yang dimiliki oleh Yesus Kristus dan para murid. Uang-uang yang mereka dapatkan tidak dikelola dengan baik, sehingga Yudas ini dianggap sebagai orang yang tidak jujur dalam memegang kas perbendaharaan. Bapak-bapak dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang saya coba soroti dari berbagai bagian bacaan firman Tuhan kita, teristimewa dalam 3 perikop yang ada. Kita membaca di sana, Bapak-bapak, bahwa ada sebuah pengorbanan yang benar. Dia harus lahir dari hati yang taat. Sebuah ketaatan bisa saja terganggu dengan hal-hal yang ada dan terjadi di setiap situasi-situasi yang kita jumpai. Ada orang yang pada awalnya dia berjalan untuk berkomitmen, taat setia pada janjinya. Tetapi kemudian ketika berjumpa dengan pergumulan hidup, dia menjadi pribadi yang berubah. Dia menjadi seseorang yang kemudian melupakan apa yang harusnya ia lakukan atau apa yang menjadi tujuannya. Ketika pemberitahuan tentang kematian Yesus disampaikan kepada murid-muridnya, berbagai respon itu terjadi, tetapi itu tidak menggugah hati Yesus untuk beralih. Bahkan pergumulan itu tetap digumulkannya sampai di Taman Getsemani. Ketika Yesus berkata, kalau boleh biarkanlah cawan ini berlalu daripada. Tetapi Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, karena ketaatan itulah kemudian membuat pengorbanan Yesus Kristus ini menjadi pengorbanan yang memberkati kita, yang membebaskan kita sampai dengan hari ini. Karena itu kita belajar di sini, Bapak-bapak, bahwa pengorbanan sejati diuji saat kita harus memilih antara kehendak Tuhan atau kepentingan diri sendiri. Ada sesuatu yang berusaha kita singkirkan, ada sesuatu yang berusaha kita tekan ketika kita mau benar-benar berkorban untuk sesuatu. Kalau tadi dari gambaran para imam kita membaca bahwa ini mereka sedang berbicara tentang kepentingan, kedudukan, posisi jabatan mereka supaya terjaga dengan baik, maka harus menyingkirkan Yesus. Yudas, Bapak-bapak jangan berpikir bahwa dia tidak punya kepentingan. Dia punya kepentingan. Karena kalau membaca sejarah hidup Yudas, dia dari tanah Yudea, Iskariot, dia dianggap sebagai seorang anak laki-laki
dari tanah Yudea yang memang belati. Mereka adalah orang-orang yang mendukung golongan-golongan Zelot, di mana orang-orang Zelot ini kemudian tidak menyukai penindasan Romawi, sehingga mereka ada di balik-balik tembok berdiskusi. Kemudian ini membuat mereka punya strategi dan rencana bagaimana Romawi bisa ditumbangkan. Karena itu, ketika Tuhan Yesus memilih murid dan memilih murid yang terakhir Yudas Iskariot ini, sebenarnya Yudas bergabung sejak awal itu hanya karena dia tahu bahwa melalui Yesus Romawi akan dihapus. Penindasan Romawi ini akan ditiadakan melalui Yesus. Sehingga ketika memasuki Yerusalem dan Yesus dielu-elukan, saya merasa bahwa Yudas betapa luar biasanya bangganya Yudas. Karena dia tahu bahwa wah ini beta punya misi dari golongan orang Zelot untuk meniadakan Romawi ini tercapai. Karena ketika Romawi menindas Yesus, Yesus bisa melakukan sesuatu dengan kuasanya dan kemudian kita akan menjadi orang-orang yang menang. Tetapi ketika pemberitahuan ini terjadi, Yudas berubah pola pikir. Dia merasa bahwa oh, saya kehilangan harapan, saya tidak bisa mengandalkan Yesus Kristus. Maka saya harus membangun kekuatan yang lain dengan berkolaborasi dengan para imam. Luar biasanya ketika ada sesuatu yang tidak baik di hati, dia akan selalu membuka jalan-jalan kecil untuk kita berpikir secara negatif terhadap apa yang akan kita putuskan. Hal kedua, Bapak Mama, kita belajar bersama bahwa pengorbanan yang benar ini juga harus lahir dari hati yang dipenuhi dengan kasih. Kita membaca Bapak Mama bahwa seorang perempuan yang tidak dianggap statusnya, tetapi dia menerobos aturan yang sangat ketat saat itu, bahwa pertemuan para lelaki, apalagi yang namanya makan bersama, tidak bisa diganggu gugat oleh seorang perempuan. Tetapi dia menerjang itu hanya untuk mau menyatakan kasihnya. Ada sesuatu yang bagi orang lain itu merupakan sebuah kerugian, karena kalau kita mencoba untuk melihat apa yang diberikan, 300 dinar harga dari minyak darmastu itu, kita akan berpikir mungkin sama seperti para murid, lebih baik diberikan itu kepada orang miskin. Saya menulis catatan pakai huruf hitam di bawah bagian ini, bahwa kasih itu tidak bicara tentang untung rugi atau siapa yang lebih baik, tetapi tentang bagaimana kita membalas kasih Tuhan dengan benar. Ini harus Bapak Mama tanamkan dalam hati kita masing-masing, supaya kelak ketika kita melakukan sebuah kebaikan, kita tidak sedang memikirkan apa yang saya buat, kira-kira apa untung yang akan saya terima di sana. Perempuan ini dia merasa bahwa ketika saudara laki-lakinya Lazarus dibangkitkan, itu menjadi sebuah kasih yang Tuhan beri. Kemudian dia juga dicatatkan sebagai perempuan yang kerasukan setan, sehingga Tuhan Yesus memulihkan dia, dan ini dia hitung sebagai bagian daripada kasih sayang Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara dia membalas kasih sayang Tuhan, yaitu dengan cara mengurapi Kristus. Tetapi ingatlah Bapak Mama bahwa apa yang dicatat oleh kisah yang dicatat di Alkitab ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa ayat yang ke-13, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Sesuatu pelayanan yang dilakukan dengan penuh kasih, bersumber dari hati yang penuh kasih, dicatat dan diingat dalam kerajaan Allah. Ini menjadi penting bagi kita sekalian, karena kadang-kadang kita melakukan sesuatu, merasa bahwa kita berkorban, banyak waktu yang kita terbuang, rasanya hidup kita dihabiskan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan. Kita rasa-rasanya hanya mau tinggal saja dalam gereja. Tetapi jangan sampai kemudian suatu saat nanti kita akan justru menceritakan, atau kemudian kita akan mengumbar tentang apa yang sudah capaian yang kita lakukan, atau apa yang kita lakukan bersama-sama. Hal yang ketiga, dalam bagian bacaan firman ini juga kita belajar bahwa pengorbanan ini juga bisa lahir dari hati yang salah. Kenapa kemudian ini bagian yang lain daripada yang lain? Karena saya membaca bahwa para imam ini dan Yudas mungkin berpikir bahwa mereka sudah berkorban. Para imam harus menghabiskan waktu, energi, dan juga segala daya untuk bagaimana menjaga posisi mereka.
Yudas pun demikian, dia telah berjuang selama ini untuk mau bilang bahwa di dalam diri Yesus Kristus dia akan menjadi raja dan penindasan Romawi akan berakhir. Jadi dia sebenarnya juga sedang berkorban waktu untuk mengikuti berjalan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi dia punya salahnya adalah kenapa pengorbanan ini salah? Karena dia diambil dan dibangun di atas sebuah kepentingan, di atas sebuah keuntungan. Kalau para imam punya kepentingan untuk bagaimana posisi mereka terjaga dengan baik sebagai orang-orang yang dihormati, sedangkan Yudas dia mencoba untuk mengambil keuntungan dari bagian itu. Yang terakhir Bapak Mama, kita baca sama-sama boleh 1, 2, 3. Bukan tentang berapa banyak kita berkorban, tetapi kepada siapa kita berkorban. Ini menjadi penting bagi kita sekalian ketika kita ada di dalam kehidupan kita bersama-sama sebagai satu persekutuan. Jangan sampai kemudian kita banyak melakukan banyak hal, tetapi kemudian kita didapati punya hati yang salah dalam melakukan sesuatu, dalam mempersembahkan sesuatu. Waktu saya baru awal jadi pendeta, masih di T, saya punya kakak-kakak. Biasanya mereka mengumpulkan, mereka berpuluhan. Jadi mereka kumpulkan nanti di akhir tahun baru mereka kasih di gereja. Karena kalau kumpul per bulan biasanya agak sedikit dan mereka merasa bahwa yang sedikit itu justru tidak bisa buat banyak hal. Lalu kemudian saya ditanyai, kira-kira kami kasih gereja, kami kasih orang miskin misalnya, yang butuh banyak hal yang bisa dilakukan. Saya bilang bahwa bagaimana hatimu dibangun di dalam pemberian itu yang menjadi penting. Karena bagi saya, kalau kamu kakak-kakak dong tidak bisa jaga hati, maka jangan sampai kemudian pemberian kita itu kita hitung sebagai sesuatu yang akan dibalas di masa yang akan datang. Kalau kemudian kita tidak mampu menjaga hati, lebih baik bawa persembahan itu kepada pelayanan yang ada di gereja. Karena memberi orang lain, kita akan dihitung kebaikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian itu akan dianggap sebagai sesuatu kebaikan yang harus dibalas di masa yang akan datang. Suatu saat orang itu kemudian berkhianat atau melakukan sesuatu kepada kita pun nanti akan mulai menghitung. Dulu ini beta kasih banyak hal, tetapi kemudian engkau tidak bisa berbuat baik sedikit. Kalau hati kita tidak bisa dijaga dengan baik, maka tidaklah jalan di mana kita mampu untuk memberi tanpa harus merasa bahwa saya memberi dan saya diberi. Karena memang bukan saja hal seperti ini yang terjadi, tapi ada orang-orang juga yang kalau dia persembahan tidak dibacakan namanya di gereja, itu dia pulang itu bisa tidur. Dia darah bisa naik kembali, naik tinggi-tinggi karena ini rasanya betul nama sudah dibacakan di situ. Sehingga ketika ada sesuatu yang tidak mengikut sertakan dia, kemudian namanya tidak dibacakan atau tidak dianggap sebagai orang yang memprakarsai sesuatu, dia menjadi orang yang sangat kecewa sekali. Di sini hati kita dipertanyakan, apakah kemudian hati kita memilih untuk berkorban secara benar, ataukah kemudian kita sedang mempersembahkan sesuatu dengan hati yang salah untuk kepentingan dan sebuah keuntungan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Selamat memilih untuk berkorban. Kita belajar dari Yesus Kristus berkorban secara benar dari seorang perempuan yang bahkan Matius tidak menuliskan namanya. Tetapi di sana kita belajar bahwa untuk menyatakan kasih kepada Kristus, kepada Tuhan, maka dia dimulai dari hati yang dekat dengan Tuhan. Orang biasa bilang begini, seorang teolog bilang begini, mengapa para imam dan para Yudas mampu melakukan hal itu? Mereka mampu melakukan kejahatan itu oleh karena sejak dari awal hati mereka jauh daripada Tuhan. Ketika hati jauh daripada Tuhan, selalu ada perjalanan cabang untuk bagaimana keluar dari kehendak Tuhan. Karena itu Bapak Mama, tolong sampaikan salam buat yang tidak bergereja hari ini. Hati-hati, jangan sampai ketemu hati semakin jauh daripada Tuhan. Suatu saat nanti kita akan menjadi seperti Yudas. Yudas para imam itu bukan instan terjadi saat itu, tetapi itu adalah perjalanan panjang ketika hati mulai jauh dari Tuhan.
pada akhirnya dia bermuara pada sebuah pengkhianatan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian vokal grup Majelis Jemaat.
Terima kasih Bapak Ibu Majelis Semangat. Pertama dikasih oleh Tuhan, kita akan menjalankan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan sehingga kita berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita menyerahkan pengakuan iman kita dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari kematian, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bumi, dan hidup yang kekal. Kita mempersiapkan persembahan kita di hadapan Tuhan dan para diaken akan memandu kita dalam doa. Umat yang diberkati Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mempersembahkan dirinya menjadi tebusan selama bagi kita. Karena itu, mari kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat kemurahan hati jemaat Makedonia sebagaimana kesaksian Paulus dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 2 sampai dengan ayat ketiga. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi kepadamu bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Sang Pemberi berkat. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan syukur kami ya Bapa. Kami mohon berkatilah persembahan ini ya Tuhan Yesus, agar menjadi berkat bagi pelayanan-Mu di tempat ini ya Bapa. Hanya ini doa dan persembahan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sambil tangguh persembahan dijalankan, kita menyanyikan NKB 84 ayat 1 dan seterusnya. Kuberikan bagimu tubuhku darahku.
Mari kita satu di dalam siapa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang selalu menyertai dan memelihara kami, kami bersyukur bahwa Tuhan terus setia mendampingi kami memasuki hari-hari yang kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, tetapi Tuhan selalu memberi kami hikmat untuk menata kehidupan, sehingga hari ini kami boleh hadir bersama-sama dalam rumah dan boleh mempersembahkan pujian, nyanyian kami sebagai tanda syukur kami bahwa satu minggu yang telah berlalu itu kami telah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, keselamatan, kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga hari ini, di hari perhentian ini, kami datang menyapa Tuhan dalam setiap ibadah kami, dalam setiap doa kami yang sedang kami lantunkan. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh Tuhan buat. Tuhan memberkati keluar masuk kami, Tuhan memberkati kehidupan kebersamaan dalam keluarga kami, Tuhan memberkati setiap tugas tanggung jawab dalam pekerjaan kami. Terima kasih ya Tuhan, sehingga kebaikan-kebaikan Tuhan ini juga yang akan kami teladani. Izinkan kami bersama-sama boleh menjadi pribadi-pribadi yang suatu saat nanti akan lebih memilih berkorban demi kehidupan orang lain, sama seperti yang dilakukan oleh Yesus, bukan untuk kepentingan kami secara pribadi, bukan untuk keuntungan kami, tetapi bersama Kristus kami dimampukan untuk mampu melakukan sesuatu yang baik demi sesama kami, terlebih demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Ya Yesus, dari firman kami belajar bersama-sama bahwa kami
dia nasihatkan untuk mampu menyediakan hati yang dipenuhi dengan kasih untuk mau melakukan sesuatu yang baik, berkorban bagi orang lain dan bagi Tuhan. Kami juga diminta untuk menjaga hati kami supaya jangan sampai hari demi hari yang Tuhan izinkan kami lewati justru kami pakai dengan berjalan jauh daripada Tuhan. Sebab hati yang jauh dari Tuhan justru akan melahirkan berbagai hal-hal yang ada di luar kehendak Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau teguhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Ajar kami supaya kami mampu untuk bisa berbagi cinta kasih-Mu, menjalani teladan kasih-Mu dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun juga dalam lingkup tugas dan kerja kami masing-masing. Pagi hari ini kami menyapa Tuhan. Kami ingat untuk semua keluarga-keluarga kami, mereka yang tidak ada di tempat ini. Entah mereka yang saat ini berada di Kupang dan di daerah-daerah lainnya oleh karena tugas tanggung jawab pekerjaan, kuliah, maupun juga dengan berbagai kepentingan-kepentingan lainnya. Maupun juga untuk setiap keluarga-keluarga kami yang hari ini memilih mengabaikan undangan Tuhan dalam ibadah minggu saat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Engkau memberkati keluarga kami yang jauh dan lindungi mereka semua. Dan juga demikian Engkau dengan Roh Kudus-Mu juga boleh terus memberikan kerinduan di dalam hati saudara-saudara kami, mereka yang senantiasa mengabaikan undangan Tuhan. Hari ini bersama-sama dengan jemaat Tuhan 128 anggota jemaat yang hadir pagi hari ini, kami menyapa Tuhan. Kami membawa seluruh syukur, seluruh persoalan pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Jika hari ini kami datang kepada Tuhan sebagai orang tua, izinkan Tuhan memberi kami kekuatan, kesehatan, berkati tugas dan tanggung jawab kami, di mana kami boleh mencari rezeki dalam memenuhi segala kebutuhan keluarga kami. Ya Tuhan, memberkati para petani, ibu atau bapak rumah tangga, maupun juga yang bekerja sebagai aparatur sipil negara, TNI, anggota Polri, maupun juga pedagang yang membuka usaha di kios, bengkel, dan semua kami yang boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami dalam pekerjaan-pekerjaan yang berbeda. Demikian juga dengan kami yang telah memasuki masa purnabakti dalam tugas tanggung jawab kami. Kami percaya Bapa, dalam setiap tugas pekerjaan aktivitas kami di rumah, Tuhan yang dimuliakan di sana. Karena itu, biarkan kami mengerjakan segala sesuatu dalam takut akan Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, ketika kami hadir sebagai orang tua, beri kami hati dan hikmat daripada Tuhan, supaya mampu mendampingi anak-anak kami, mampu mendampingi keluarga kami dengan baik, sehingga keluarga kami boleh menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Demikian juga ketika hari ini kami hadir sebagai seorang anak, kami berdoa bagi orang tua kami, baik yang ada di Rote maupun juga ada di luar Pulau Rote. Tuhan sayang dengan mereka. Tuhan juga memberkati masa kehidupan mereka dalam pekerjaan maupun juga dalam usia yang lanjut. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Sekalipun sebagai anak, kami tidak selalu hadir bersama-sama dengan mereka karena terbatas dalam waktu dan juga di dalam kehidupan kami bersama-sama yang berbeda. Hari ini di hadapan Tuhan, kami ingin berdoa bagi hamba-hamba kasih kami. Kami bergumul dan berdoa bersama-sama dengan keluarga besar Korlasik dan keluarga Tona, di mana pada minggu yang lalu seorang dari keluarga Korlasik Tona dipanggil pulang oleh Tuhan. Tuhan kiranya memberkati Oma Amelia yang kehilangan seorang suami, kehilangan pendamping hidupnya, kehilangan sahabat seperjalanan. Biarlah Tuhanlah yang terus menguatkan. Demikian juga kami berdoa dan kami ingat untuk segenap keluarga besar yang ada di dalam pergumulan, dalam duka lainnya. Tuhan kiranya menghibur dan menguatkan mereka. Ya Yesus, kami satu hati juga berdoa bagi sahabat rekan sepelayanan kami, Mama Penatua Marta Bolatia dan juga Mama Diaken Susana Baila Boy yang sampai dengan saat ini ada di dalam keadaan sakit.
Mari Bapa dengan tangan-Mu yang penuh kuasa Kau menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga mereka boleh dipulihkan, disembuhkan, dan boleh bersyukur karena pemulihan yang datang daripada Tuhan. Demikian juga kami ingat untuk berdoa bagi ayah dari Mama Marni Pokoledo yang sakit dan rencananya dirujuk ke Kupang. Tuhan, kami percaya Engkau mampu untuk melakukan sesuatu yang bagi kami itu mustahil. Tetapi kami beriman bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu tolonglah mereka yang sakit ini, berkati dan pulihkan mereka. Ya Yesus yang baik, kami juga bergembira dan bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami, mereka yang pada minggu ini sejak tanggal 22 sampai dengan 27 Maret merayakan ulang tahun kelahiran mereka masing-masing. Kami berdoa bagi anak Martin Hani, Ibu Eriana Bola Deta, Ibu Marta Bola Tiang, anak Indra Dulu, Bapak Saul Dida, Saudari Melani Tonak, Saudari Neni Tonak, Saudari Marlen Kia, dan juga anak kekasih kami, Itsen Hani. Kami mohon Bapak, jikalau ternyata kehidupan satu tambahan usia Tuhan anugerahkan bagi mereka, kami juga percaya bahwa Tuhan masih ingin lihat mereka bertumbuh dan mengerjakan segala aktivitas mereka. Mari peluk mereka dalam kebahagiaan ini. Bahkan mungkin ada nama-nama yang tidak tersebutkan dalam doa ini. Tuhan tahu kebahagiaan mereka. Terimalah syukur dan sempurnakanlah setiap ucapan sukacita mereka di hadapan Tuhan. Kami bersama-sama berdoa bagi gereja masih di Timur, bagi gereja-gereja Tuhan yang tersebar di berbagai pelosok negeri ini. Ketika hari ini para pelayan Tuhan mengabarkan berita firman Tuhan, berkati dan perlengkapi kami semua. Berkati supaya jemaat yang beribadah di berbagai tempat juga pulang dengan menjadi orang yang terberkati karena berjumpa dengan Tuhan, bukan saja lewat firman tetapi dalam setiap pujian dan doa. Hari ini di hadapan Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tolong supaya kehidupan berbangsa kami tetap ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Teristimewa ketika kami mendengar di beberapa negara lainnya telah terjadi peperangan yang ada. Kami mohon damai sejahtera Tuhan melingkupi Indonesia, bahkan memberkati para pimpinan-pimpinan kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, bahkan perjalanan pulang kami sebentar ke dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Biarlah kami terselamatkan tiba di rumah dengan selamat, bahkan menyampaikan dan meneruskan pesan firman Tuhan bagi keluarga kami yang menunggu kami. Ini doanya permohonan kami Bapa, seluruh pelayanan kami, vokal grup yang menyanyikan pujian, rayon talenta, majelis semangat, maupun juga pemandu slide dan song leader, semua majelis yang bertugas, kedua orang poster yang mempersiapkan tempat ini, Bapa memberkati dan menyempurnakan pelayanan kami. Dan akhirnya Tuhan, izinkan kami menyatukan hati kami, menyatukan suara kami, menyatukan harapan kami, dengan bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, umat yang diberkati Tuhan, ingatlah bahwa Kristus telah berkorban bagi kita. Itulah tanda kasih-Nya kepada kita. Belajarlah dari perempuan yang mempersembahkan minyak wangi mahal kepada Yesus, bukan dari Yudas yang mengorbankan Yesus untuk kepentingan diri sendiri. Sejemput kita berdiri, kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini dalam pujian MKB 126 baiknya yang pertama.
Mari mengarahkan hati kita dan pikiran kita pada berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada 128 anggota jemaat yang beribadah pagi hari ini dan memberikan damai sejahtera mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali saat beribadah kita sekalian. Kita mendengarkan warta Tuhan. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, warta pelayanan Minggu tanggal 22 Maret tahun 2026. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat Efraton Noas kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat kami yang telah hadir dalam ibadah hari ini. Kami juga mengucapkan selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini. Atas nama Majelis Jemaat Efraton Noas, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Masal Baha yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam setiap tugas pekerjaan, pelayanan dan juga keluarga. Dan ibadah minggu tanggal 29 Maret itu nanti akan dipimpin oleh Capi Frena de Foe SSI Teo. Yang berikut informasi pelayanan. Yang pertama, jadwal ibadah rumah tangga. Rayon Galilea, hari Selasa di rumah Bapak Immanuel Hani dan hari Jumat di rumah Bapak Arnoldus Luna. Rayon Getsemani, hari Selasa di rumah Bapak Yusadu dan hari Jumat di rumah Bapak Jeffrey Bailau yang akan dipimpin oleh Ibu Penatua Isti Piakolo. Rayon Kalvari, hari Selasa di rumah Bapak Asad Meno dan hari Jumat di rumah Bapak Adrianus Tonak. Rayon Pelita, hari Selasa di rumah Bapak Noah Bui dan hari Jumat di rumah Bapak Yusat Nayola. Rayon Kasih, hari Selasa di rumah Ibu Dince Bui Banggi dan hari Jumat di rumah Bapak Yan Rindolo. Rayon Eklesia, hari Selasa di rumah Bapak Jos Kartonak yang akan dipimpin oleh Capit Frena Foe dan hari Jumat di rumah Bapak Adidai. Rayon Bethesda, hari Selasa di rumah Bapak Yusuf Amaro dan hari Jumat di rumah Bapak Yerimau Amara. Rayon Ifata, hari Selasa di rumah Ibu Maria Tolasik Sau dan hari Jumat di rumah Bapak Mestiar Bailau. Rayon Immanuel, hari Selasa di rumah Bapak Edison Waluba dan hari Jumat di rumah Bapak Julius Bailau. Rayon Talita, hari Selasa di rumah Bapak Norman Lulu dan hari Jumat di rumah Bapak Tison Bailau. Rayon Laheroi, hari Selasa di rumah Bapak Mateus Tulasi dan hari Jumat di rumah Ibu Sofia Bailau Solo. Rayon Golgota, hari Selasa di rumah Bapak Nikodemus Tulasi dan hari Jumat di rumah Bapak Johan Bailau. Yang berikut jadwal ibadah kategorial, yaitu ibadah sekolah minggu bertempat di gereja, pemimpin pengurus bar, ibadah perempuan gimik, hari Senin yaitu ibadah gabungan bertempat di gereja, pemimpin penatua Sapina Alaihissalam. Ibadah kaum bapak hari Kamis di rumah Bapak Pacen Nunu itu, pemimpin penatua Adrian Sarola. Ibadah pemuda hari Kamis di rumah Saudara Berber Tiap, pemimpin Saudari Ayu Tolasik.
Ibadah remaja hari Jumat di rumah anak Sepri Bailau, pemimpin pengajar Arnido, MC anak Ijaoto dan anak Diana Meru. Ibadah majelis bertempat di gereja, pemimpin penatua STI Abloro. Untuk fakta lain-lain, yang pertama, jiwa yang hadir dalam ibadah ini 129, di antaranya laki-laki 40 dan perempuan 89. Yang kedua, kami informasikan kepada jemaat Tuhan bahwa dalam ibadah subuh Paskah di hari Senin tanggal 6 April tahun 2026 itu di dalam ibadah itu akan ada pelayanan sakramen baptisan kudus. Untuk itu kami informasikan kepada jemaat Tuhan yang mau membaptiskan anaknya dapat mendaftarkan diri pada sekretaris gereja atau melalui majelis rayon. Dan sampai dengan sekarang yang sudah mendaftar ada 2 orang atas nama anak Felicia Godiva Benjamin Bola dan anak Safian Petrus Lulu. Yang ketiga, saya akan membacakan kembali kegiatan atau lomba Paskah Gimi Jemaat Efratun Noas untuk tahun 2026, yaitu yang pertama lomba hias salib Pereyong, itu lokasinya di halaman gereja. Yang kedua lomba cari telur. Yang ketiga lomba solo karaoke bar lagu Kidung Jemaat nomor 26 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Yang berikut lomba junjung nyiru di atas kepala, itu untuk lansia laki-laki dan perempuan. Yang berikut lomba mengendarai motor lambat untuk kaum bapak. Yang berikut lomba pesan berantai kaum perempuan antar rayon, dan setiap rayon itu mengirimkan 1.000 dengan setiap 1.000 itu 5 orang. Yang berikut lomba tebak kata untuk rayon untuk remaja, dan setiap rayon mengirimkan 1.000, setiap 1.000-nya 2 orang. Dan yang terakhir lomba balap karung untuk pemuda. Untuk lomba hias salib yang berlokasi di halaman gereja itu ditentukan oleh panitia 12 titik, dan titiknya itu kalau tidak salah melalui tarik lotre dan sudah dilakukan oleh majelis rayon. Untuk titik pertama itu rayon Kasih, titik 2 itu rayon Efata, titik 3 rayon Getsemani, titik 4 rayon Pelita, titik 5 rayon Galilea, titik 6 rayon Talenta, titik 7 rayon Immanuel, titik 8 rayon Bethesda, titik ke-9 rayon Eklesia, titik ke-10 rayon Laheroi, titik ke-11 rayon Kalvari, dan titik 12 rayon Golgota. Yang berikut informasi keuangan, yaitu penerimaan dan pengeluaran dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 21 Maret tahun 2026. Yang pertama penerimaan, yaitu persembahan ibadah minggu tanggal 15 Maret Rp2.412.000, persembahan ibadah rumah tangga Rp1.862.000, persembahan ibadah syukuran Rp1.443.500, penerimaan lelang Rp100.000, persembahan ibadah kategorial Rp288.000, penerimaan lain-lain Rp469.000. Total penerimaan untuk minggu ini Rp6.274.500. Sedangkan untuk pengeluaran ada 11 pengeluaran dengan total pengeluaran Rp10.008.000, sehingga sisa saldo atau saldo minggu ini
minus 3.733.500 rupiah. Ini saja yang dapat saya sampaikan kepada kita semua melalui warta pelayanan hari ini. Atas perhatian jemaat Tuhan, saya ucapkan terima kasih. Shalom. Ada lelang dan akan dipandu oleh Ibu Esti Tiabolo. Bapak Ibu Shalom. Ini hari banyak lelang ya. Di depan juga ada basah sepertinya. Bapak Mama, ini ada kalau saya tidak salah kayaknya ilmu tata boga saya nilainya minus. Tapi ini akar kelapa ya. Oke. Ini akar kelapa dikasih oleh Ibu Novi Mesa untuk dilelangkan, tetapi diperuntukkan bagi kegiatan Bapak Mama. Dan oleh karena itu ada 2 box. Ya. Ini ada 2 mika, 1 mika mahal ya, 1 mika 50.000, 60.000 satu kali, pakai tangan kiri Pak, 60.000 satu kali, 2 kali 60.000, 75.000 satu kali, 2 kali 75.000, 3 kali 75.000 bintang. Karena dia tambah dengan sendiri. Karena saya juga mau tes di barang ini atau tidak. 1 kali 50.000 tambah 1 kotak lagi. 100.000 1 kali. 2 kali 100.000. 3 kali 100.000. Papa Mama ada persembahan pisang susu 1 tanda susu atau pisang kulit manta ini. Oh ya, kulit manta. Pisang apa? Oh iya, terima kasih. Ternyata saya punya ini ilmu lingkungannya kurang bagus di bagian pohon-pohon. Oke, yang ini Pak, ini Bapak Mama buahnya sangat besar dan untuk itu harga dasarnya 25.000. 25.000 satu kali, ini semua minum. 30.000 satu kali, 50.000 satu kali, 2 kali, 3 kali. Mama Ita. Berikut, maaf, nanti sebentar baru ambil plastik ya Mama. Yang berikut lagi, itu semasa. Yang ini semasa memang pulang tinggal makan. Bos, piku kan Mama. 25.000 satu kali, 50.000 satu kali, saya ambil yang paling besar, 50.000 satu kali, 100.000 satu kali, 2 kali, 3 kali, Mama Obis. Iya, di situ semua. Iya, yang itu semua. Iya. Yang ini sama Mama 25.000, satu kali 25.000, 30.000 satu kali, 50.000 satu kali. Pokoknya kalau saya dekat dengan ujung kalau sudah mau berat sih sudah lebih. 2 kali 50.000, 3 kali 50.000. Siapa? Oh, Mama Sela. Oh, Mama Sela. Itu ada anak Mama Sela. Berikut lagi, Bapak ini 2 satu kali, tabrak 2 satu kali. Oke. Ini masih mentah tapi sudah masak juga. Nanti besok lusa Bapak Mama kalau tidak masak bawa saya rumah saya makan. 30.000 satu kali. 20 dari mana? 50.000 satu kali. 100.000 satu kali. Itu memang mimbar harus kabur kalau tidak bisa. 2 kali, 3 kali. Iya, sebentar itu Bapak Sultan pakai COD masuk kupang. Ya, yang ini Bapak Mama 25.000 satu kali, 25.000 satu kali, 2 kali 25.000, 30.000 satu kali, 2 kali, 3 kali. Mungkin karena ini lihat kecil sama belum masak, makanya dia mau tambahan 5.000. Yang ini pakai 2 satu kali sekali. Mama sini.
Oke. Yang ini 30.000 satu kali. 2. Iya, satu kali 30.000. 100.000 satu kali. 2 kali 100.000. 3 kali 100.000. Teolis dulu. Oke. Tidak ada lagi. Oke. Tuhan Yesus memberkati kita yang memberi dan kita yang mengambil. Saya kiranya kasih Tuhan menolong kita semua. Shalom. Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita pulang, di depan itu ada Timpel menyediakan basar kacang hijau. Mohon untuk Bapak Mama juga berpartisipasi di sana. Jangan pulang tangan kosong, tapi pulang juga bawa berkat buat yang di rumah. Kasih sambil bilang, jangan sampai hati jauh dari Tuhan ya nanti, karena kebiasaan sudah gereja. Berkatnya 10.000. Bapak bisa ambil nanti bayar dari belakang, tapi kalau ada uang bayar memang, jangan sampai berhutang. Karena kadang-kadang hutang ini kalau ditagih jauh lebih berat daripada pengorbanan. Karena itu Bapak Ibu, saya jemput kita berdiri, mari kita saling bersalaman, kita menyanyikan pujian hidup yang berkenan.